Indonesia sejak dulu memang terkenal memiliki kekayaan alam beragam jenis rempah-rempah. Salah satunya dari Sumatera Utara, khususnya di Toba Samosir. Ada rempah spesial yang selalu digunakan hampir pada semua masakan di sana. Rempah ini bernama andaliman atau biasa disebut dengan merica Batak. Andaliman ini adalah tanaman khas Danau Toba. Tanaman ini tanaman yang tidak bisa lepas dari orang Batak khususnya karena terkait dengan budaya makanan khas tradisional Batak Toba. Produk andaliman bubuk yang diproduksi mengambil pasokan di Taman Eden 100, di mana Taman Eden 100 ini telah berhasil mengelola andaliman sebagai produk unggulan di Tobasa. Andaliman yaitu tanaman langka yang hanya hidup di daerah yang punya ketinggian 1150 sampai 1500 kaki dari permukaan laut, yaitu seperti di daerah Tapanuli Utara, Humbang Hasudutan, Sidikalang, Ria-Ria, Parsobiran, dan Lumban Julu, Toba Samosir. Seperti mawar, pohon andaliman juga mempunyai duri dan pohon dengan dahan yang kuat. Mempunyai tinggi mencapai 4 meter, sehingga hal inilah yang menjadi tantangan para petani saat memetik buah andaliman. Bumbu ini di Indonesia hanya dikenal untuk masakan Batak. Masakan khas Batak seperti arsik dan saksang memerlukan andaliman sebagai bumbu yang tak tergantikan. Di samping itu juga banyak yang mengelola andaliman menjadi keripik saus dari pizza dan juga campuran kuah mie gomak, dan masih banyak lagi makanan Batak yang menggunakan bumbu dasar andaliman. Andaliman memiliki aroma jeruk yang lembut namun menggigit, sehingga menimbulkan sensasi keluh atau mati rasa di lidah meskipun tidak sepedas cabai atau lada. Selain dalam masakan Batak, penggunaan andaliman sebagai bumbu masak juga dikenal dengan masakan Asia Timur dan Asia Selatan. Sedari dulu, sistem penanaman andaliman yang dilakukan menggunakan teknik tradisional tanpa menggunakan alat-alat khusus. Tanah yang lebih disukai andaliman adalah tanah masam yang kurang asam dengan pH 3-4,5. Pohon andaliman juga hanya akan berproduksi selama kurang lebih 5 tahun. Asal bibit andaliman terdapat dari pohon andaliman itu sendiri yang berumur 3 tahun, di mana hasil andaliman yang menghitam di batang pohon akan jatuh ke tanah, dan buah andaliman yang jatuh di tanah merupakan bibit andaliman. Andaliman sangat membutuhkan cuaca yang sejuk dan lembab dengan kondisi air yang mencukupi. Ketika andaliman sudah memasuki 1 tahun 6 bulan, andaliman sudah dapat dilakukan pemanenan, di mana setelah panen pertama tersebut, maka selanjutnya akan bisa dilakukan pemanenan dalam sekali 2 minggu. Sementara, hasil panen yang mampu ditampung oleh Taman Eden 100 adalah maksimum 50 kg per minggu untuk dijadikan produk kemasan. Adalah sangat dibutuhkan seluruh dunia, secara khusus Eropa, karena andaliman ini menurut kami adalah salah satu rempah yang belum sempat dilirik oleh Eropa pada saat itu, dan sekarang kita harus meliriknya untuk kita nanti akan jual ke Eropa, begitu. Peluangnya selangit walau kenal selalu, kira-kira. Kami melihat peluang yang besar andaliman ini sebagai bumbu khas Danau Toba yang berpotensi sangat besar untuk dipasarkan ke seluruh dunia, karena kami yakin seluruh dunia membutuhkan, karena setiap hari pasti bisa dibutuhkan. Dan selain untuk rempah, kita akan menjadikan ini menjadi obat-obatan, juga untuk berbagai jenis makanan yang lain. Nah, ini sangat berkenak begitu. Seperti kita sudah buat sabun andaliman, ada panrek andaliman, dan banyak lagi. Andaliman ini potensi sangat besar untuk meningkatkan ekonomi dari kawasan Danau Toba, karena andaliman tumbuh di kawasan Danau Toba. Taman Eden 100 kini mengubah butiran andaliman menjadi bubuk, yaitu
melalui berbagai proses produksi dan terakhir dikemas dalam kemasan dengan berat 1 kg. Produk ini merupakan hasil kerja dari pelaku usaha mikro binaan Koperindak Tomasa yang terletak di Kecamatan Laguboti. Melihat jumlah permintaan yang masuk dari berbagai daerah atau kota yang menjanjikan, memotivasi kami untuk membuat produk andaliman bubuk sendiri yang lebih menjangkau pasar global, yaitu ekspor maupun lewat marketplace online.